Halo, assalamualaikum, selamat pagi ya teman. Selamat pagi Pak. Oke, perkenalkan, nama saya Bapak Faisal Alif atau biasa dipanggil Pak Faisal. Pak Alif juga bisa. Di sini saya mengajak teman-teman untuk melaksanakan konseling sesuai dengan undangan yang telah dibagikan. Ya. Alasan saya mengajak konseling teman-teman adalah karena beberapa waktu yang lalu dari pihak bimbingan konseling sudah menyebarkan terkait asesmen dan kebutuhan dari siswa. Nah, didapati bahwasanya setelah guru-guru BK menyeleksi dan melihat asesmen dari teman-teman, didapati bahwasanya dari teman-teman ini sedang mengalami problem yang telah dituliskan di asesmen. Gitu. Makanya di sini kami dari pihak BK ingin mengajak dari teman-teman untuk melaksanakan sebuah konseling supaya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh teman-teman. Dapat dipahami? Baik. Sebelumnya apakah satu dengan yang lainnya sudah kenal? Tapi dari kelas 11 semuanya ya? Iya. Oke. Kalau begitu saya ingin berkenalan dengan teman-teman. Gak enak kalau manggil anak-anak, manggil teman-teman saja, biar lebih akrab. Oke. Jadi perkenalannya ini nanti mulai dari nama, tempat tinggal, hobi, dan juga makanan favorit. Nama, tempat tinggal, hobi, dan makanan favorit. Ingat ya. Oke. Di sini siapa yang ingin memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama aku Desa. Aku dari kelas 11 IPS 3. Hobinya itu baca novel. Terus untuk alamatnya saya di Sigura-Gura. Oh, di Sigura-Gura sini aja ya. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak Tessa, novel bergenre apa ya biasanya? Action. Kalau fantasi, fantasi apa? Tidak terlalu. Oke, selanjutnya dari teman-teman yang lain. Oke. Oh mbak dulu ya. Oke, silakan. Halo teman-teman, Hai. nama saya Najwa Tira Rapsi, saya dari kelas 11 IPA 2. Tempat tinggal saya di Ambarawa. Hobi saya menonton film. Untuk juga. Ya, Oke. Makanan? Makanan favorit? makanan favorit saya pizza kecap. Oh, jauh dari sini ke bicara itu. 15 menit ya? 15 menit. Oke. Paling suka toppingnya apa? Di mie celaka. Daging asap itu. Sama itu. Iya banget. Oke. Next time, mungkin setelah ini kita makan mie celaka bareng-bareng. Oke. Boleh lah. Bapak terakhir. Bapak terakhir. Oke. Oke. Selanjutnya setelah Bapak Najwa, siapa lagi? Saya. Oke, silakan. Mas. Perkenalkan, nama saya Gar dari kelas 11 IPA 5. Kelas IPA 5. Terus untuk hobi saya mancing Pak. Oke, hobinya mancing ya. Iya. Oke. Untuk makanan favorit? Untuk makanan favoritnya karena saya mancing juga ikan Pak. Oh, Bakar ya. Oh, ikan bakar ya. Dan asalnya sendiri kan juga Sungai Berantas ya Mas. Oke. Sering mancing di situ juga. Ikan terbesar yang pernah Aga dapatkan. Kalau yang paling besar itu bawal sih Pak. Bawal? Iya. Bawal kan cuma segini mas. Ada yang besar Pak. Seberapa besarnya? Sekitar bawal itu berapa? 30 cm. Kurang tadi. Itu bawal Ya. raksasa. Itu menang cuma sekali sih kalau waktu liburan kemarin. Nanti sama teman-teman kita bawa Bawal segitu ya. Rezekinya ada. Oke. Baik, selanjutnya Mbak terakhir. Halo teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Naya dari kelas 11 IPS 1. Hobi saya itu maklum ya. Saya langsung. Hobinya rebahan. Ya. Tapi saya pribadi itu saya juga suka nonton drakor ya. Nonton Ya, drakor. sambil bahan itu ya. Rani Busan.
Ya. Terakhir selesai. Big Mouth. Ya, tapi sudah selesai. Oh, belum sampai selesai. Oke. Gak apa. Terus asal saya itu dari jurusan negara. Jurusan Ya, negara. Oh, beda apa sih? Ini Iya. beda apa? Ini jurusan negara. beda tempat tinggal. Makanan favoritnya? Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Oke. Baik, dari antara satu dengan yang lainnya apakah sudah mengenal? Oke. Saya mencoba mengetes ya. Mbak Najwa. Mbak ini namanya siapa? Mbak Inaya. Oke, Mbak Inaya. Mas ini namanya siapa? Mas Aga. Mas Aga, Mbak ini namanya siapa? Tesa. Mbak Tessa ya. Mau tak sebut Mas Tessa. Oke, Tessa, saya namanya siapa? Bapak Faizal. Oke, bisa masih baru perkenalan ini sudah bawa bapak. Mas boleh, karena saya juga belum kenal tua. Mas Faisal juga boleh. Saya konselor dari di sekolah. Oke, baik. Memasuki selanjutnya. Yang selanjutnya dari teman-teman apakah sudah ada yang pernah melaksanakan konseling sebelumnya? Kalau saya pernahnya individu sih Pak. Oh, konseling individu dari Naga. Jadi dengan siapa? Dengan ibu siapa namanya? Ibu Kristi. Iya ibu Kristi. Oh. Tapi aku kelas 10 sih Pak. Oh, oke. Baik, dari Nada juga belum pernah. Belum pernah. Natasha? Belum. Dari juga belum. Oke, berarti yang pernah di sini Naga kan tapi konseling individual. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan bahwasanya sebenarnya konseling individual dan konseling kelompok, setting kelompok itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Akan tetapi kalau konseling individual itu hanya dilaksanakan face to face dua orang dengan konselor dan konselor, tapi konseling kelompok akan dilaksanakan secara berkelompok seperti ini. Seperti itu. Selanjutnya di sini Bapak jelaskan, mungkin Mas Aga juga sudah paham. Di dalam proses konseling ini nanti anak-anak bisa menceritakan bahwasanya terkait permasalahannya dia bisa bebas menceritakan apapun permasalahannya. Terus nanti kita akan mencoba membahas satu persatu dari permasalahan yang dialami oleh teman-teman itu. Mungkin kita akan mengukur dari presentasi skala 1 sampai 10. Nanti permasalahan yang tertinggi akan Bapak jadikan fokus utama terlebih dahulu pada sisi konseling saat ini. Di sini Bapak juga menjelaskan bahwasanya Bapak juga memiliki asas kerahasiaan di mana proses konseling ini wajib dilakukan, wajib bagi saya untuk tidak membocorkan kepada pihak-pihak manapun. Akan tapi berhubung ini proses konseling kelompok, saya juga meminta kepada teman-teman untuk tetap menjaga kerahasiaan selama proses konseling kelompok dan tidak diceritakan ke pihak luar. Dapat dimengerti? Dapat dimengerti ya? Oke. Selanjutnya, selama proses konseling kelompok ini Bapak akan memberikan waktu kisaran 45 menit. Dikarenakan dalam proses ini nanti anak-anak juga sekarang kan waktunya masih istirahat. Nanti masih ada waktu sekitar 25 menit lagi untuk menyambung istirahatnya setelah proses konseling. Apakah dapat dimengerti? Baiklah. Saya minta teman-teman biasa tegang, sleep, relax. Apakah perlu untuk AC-nya dikecilkan atau sudah seperti ini saja? Kalau kedinginan bilang ya nanti. Oke, memasuki proses. Di sini saya akan bertanya kepada teman-teman. Siapa yang ingin menceritakan permasalahan itu? Nah, Najwa, silakan membahas permasalahan. Ya baiklah, terima kasih. Jadi masalah saya itu nggak bisa kerja sama dalam tim gitu Pak. Jadi saya kalau di dalam kelompok itu bisa untuk bersosialisasi sama teman-teman gitu. Jadi saya diem aja. Oke, jadi kalau ini dimiliki oleh Mbak Najwa, bahwasanya Mbak Najwa masih
belum bisa untuk bekerja sama di dalam tim. Kalau boleh tahu nih dalam skala masalah dari Mbak Najwa dari 1 itu yang kira-kira rendah dan yang 10 itu tinggi, berapa skala yang tinggi dari Mbak Najwa? Skala Mbak Najwa? Iya. Oke, jadi kita keep dulu permasalahan dari Mbak Najwa. Mungkin selanjutnya dari siapa yang akan menceritakan permasalahan? Oke, baik, Aga silakan. Jadi Pak, akhir-akhir ini saya tuh sibuk di organisasi gitu loh Pak. Terus juga akhir-akhir ini sering kali pulang sampai larut gitu. Nah, dari kejadian dari tersebut tuh saya tuh nggak bisa mengatur akademik saya sehingga nilai saya itu merosot gitu Pak. Dan apalagi ini kan juga memperkenalkan kelas 12. Misal saya tidak memperbaiki permasalahan saya, nanti juga berdampak ke kelas 12 saya seperti itu Pak. Jadi kan saya itu punya target itu kalau bisa masuk SNM yang lewat jalur undangan itu. Ya, inginnya lewat itu. Tapi kalau dilihat adanya masih kurang karena di semester ini Kak, di semester ini nilai saya itu turun gitu karena seringnya organisasi terus sampai larut gitu. Oke, baik. Dari permasalahan yang Anda sampaikan, Aga itu sekarang sedang sibuk dalam sebuah organisasi yang diikuti oleh Aga, dan nilai yang diikuti oleh Aga sekarang mengalami penurunan. Karena setelah ini Aga mau naik kelas 12, Aga memiliki target untuk setelah nanti lulus dapat lolos mengikuti SNBP. Akan tetapi problemnya sekarang Aga sedang sibuk organisasinya. Oke, sama seperti Mbak Najwa, rating dari permasalahannya Aga dari 1 sampai 10 berapa? Saya 9 sih Pak, karena ini ya memang nilai akademis saya. Oke, baik, termasuk tinggi ya dari problem ini. Baik, kita terlebih dahulu permasalahan yang dimiliki oleh Aga. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Saya itu punya masalah kayak kecanduan gadget gitu loh Pak. Kayak dia waktu itu nggak bisa masuk sampai saya waktu di kelas juga saya sering main HP. Sebenarnya itu saya sering ditegur guru. Di rumah juga itu saya sering dimarahin oleh orang tua saya karena saya kayak lupa waktu. Jadi kayak tiap malam juga sampai ke waktu jam 12 setengah 1 itu dulu. Jadi permasalahan Anda mengalami kecanduan akan gadget atau online, terus sempat ditegur oleh orang tua. Kalau belum tahu, sekarang ini dimiliki oleh Naya berapa? Baik, selanjutnya dari peserta terakhir kita. Oke, Mbak Tessa, silakan bisa diceritakan permasalahannya. Kalau saya itu aku buat aktif di kelas gitu kayak misal dulu lagi ngerjain sesuatu atau lagi ngerjain sesuatu aku mau membantu aku kayak aku salah ternyata tuh jawaban saya tidak setepat itu. Jadi aku lebih merasa mending aja yang jawab daripada aku jadi ya aku salah yang buat aku Baik, dari permasalahannya Natesa, bahwasanya Natesa mengalami takutan untuk aktif di kelas. Terus apabila guru menyampaikan sebuah permasalahan atau problem soal, mungkin Natesa ingin menjawab tapi takut salah dalam jawaban itu. Oke, kalau boleh tahu nih berapa skalanya Natesa? 6,5. Baik, oke, teman-teman sudah menceritakan terkait problem yang dimiliki masing-masing
Akan tetapi dalam proses konseling ini kita akan membahas satu permasalahan terlebih dahulu, kita kupas sampai nanti menemukan jalan keluar dari permasalahan itu. Nanti kita akan mengupas satu persatu lagi selanjutnya pada pertemuan selanjutnya sampai pada pertemuan selanjutnya untuk diselesaikan masalahnya satu persatu. Oke, dapat dimengerti? Oke, di sini Bapak melihat bahwasanya skala tertinggi itu dari permasalahan yang dialami oleh Naga. Naga mengalami sibuk organisasi, nilai merosot, dan akan tetapi Naga ingin mencapai targetnya dalam lolos SNBP. Seperti itu ya. Oke, dari teman-teman nih, menurut teman-teman, apabila kita membahas terkait permasalahan dari Naga terlebih dahulu bagaimana? Boleh. Oke, dari Naga sendiri, apakah mau permasalahannya kita bahas di konseling pertemuan pertama kita pada hari ini? Baik. Jadi pada proses konseling kali ini kita akan membahas permasalahan dari Naga terkait sip organisasi, nilai merosot, dan target SNBP. Baik, oke. Sebelum kita tahu lebih dalam terkait permasalahan dari Naga, bisa diceritakan lebih gamblang lagi problem yang dialami oleh Naga saat ini. Oke, jadi gini Pak, di awal-awal kelas 10 itu saya itu minat untuk berorganisasi di OSIS. Nah, cuma waktu itu kan saya masih disebut sebagai anggota dulu. Terus karena saya dirasa cukup aktif dalam organisasi, tapi saat itu masih gampang-gampang karena tugas anggota kan cuma kalau ada apa biasanya, kalau ada pindah baru saya kerjakan gitu. Nah kalau sekarang di kelas 11 ini saya itu menjadi koordinator sih Pak, dari koordinator Kominfo gitu. Jadi saya harus nge-backup, terus harus membagi tugas yang lain kan. Kalau desain grafis sama berhubungan dengan audio visual sama video itu kan nggak bisa kan untuk mengerjakannya langsung jadi sehari. Ini juga butuh revisi dari ketua sama jajarannya. Nah sehingga saya itu kerap sekali lembur di sekret gitu Pak, sampai malam cuman ngerjain tugas itu. Nah dari itu tugas saya yang akan jadi di sekolah, jadi ya nggak lurus gitu kan. Terus banyak dari bapaknya sih, dari wali kelas sendiri juga bilang ke saya itu kalau intensitas di organisasi harus dihubungin. Terus sama kemarin itu juga ada dari wali kelas lapor ke orang tua saya karena seringkali pulang malam gitu. Terus ya di rumah juga di ngomongin juga itu sih Pak. Oke. Berarti kan Penurunan dari nilai akademik Naga. Dari yang Naga ceritakan ini mulai dari minatnya Naga waktu kelas 10 menjadi organisasi ya. Terus sampai sekarang di kelas 11 sekarang menjadi sebuah koordinator dari divisi Kominfo ini. ya. Terus kesibukannya Naga ingin membackup, bukan ingin ya, menjadi kewajiban Naga membackup semuanya sesuai dengan job desk-nya. Tapi kalau belum selesai jadi Naga yang backup. Dan juga kadang adanya revisi dari jajaran-jajaran yang di jajaran tertinggi selama itu. Terus yang mengakibatkan tugas akademik dari Naga menurun sampai mendapatkan teguran dari wali kelas, bahkan wali kelas melaporkan ke orang tua. Ya. Seperti itu ya. Baik. Sebelum kita lebih jauh lagi, Bapak ingin tanya, dari Naga sendiri ingin menggali permasalahannya ini terlebih dalam konteks masalahnya, atau ingin berfokus pada bagaimana memecah masalah yang ingin dicapai Naga? Karena ini menurut saya sedia Pak, karena sudah kelas 11 di semester akhir, saya pengennya solusinya
Naga menginginkan solusi dari permasalahan yang ada. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan sesuatu terkait problem dari Naga. Siapa? Oke, silakan Mas. Tadi kan ada bulan itu dari apa kegiatan OSIS itu Iya. terus dari ada sendiri itu merasa terbebani nggak dengan adanya kegiatan itu? Ya kalau dari saya sendiri terbebani dari karena kan di sebagai koordinator itu juga harus paham minta-mintanya juga gitu. Mungkin kalau ada yang bisa saya pick up dulu gitu. Nah itu sih yang membuat saya sampai dulu pernah pakai gara-gara dia menjadi broker yang broker apa yang paling dulu analis. Nah itu banyak sekali solution yang buat itu hampir seperti setelah itu saya yang desain, saya yang ngetik videonya buat promosi ke Instagram gitu. Oke, baik. Agar soal masalah ini udah cerita ke orang tua dan terus tanggapan dari orang tua. Nah, kalau cerita itu cuma apa ya? Kita kalau jadi anak sebagai koordinator di bidang kominfo aja sih. Cuma kalau kita masalah tugas terus tugasnya seperti apa, yang saya berikan itu kurang lebih nggak tahu. Saya tuh memberikan banyak dari anak-anak dari anggota saya sih. Jadi orang tua saya nggak tahu kalau saya itu sering bilang Oke. Apakah ada lagi? Silakan. Tapi kan walaupun kan organisasi terus ada anggota lainnya kan nggak siap itu kayak minta tolong gitu loh karena kan udah kayak nggak bisa ya kayak nggak bisa apa namanya kayak individual kayak minta tolong lah intinya mau apa karena nggak sih minta tolong sama teman yang satu ya pernah sih, cuman saya ini kayak sering gayaan misal kalau ngasih anak ke anak saya juga teman juga gitu karena dari sebagai koordinator itu menurut saya itu juga harus bisa menghandle semuanya gitu. Terus ya itu sih nggak, saya masih suka untuk memasalahkan, tapi sebagai dua kan cuma nggak setiap saya nggak bisa amati ke bahan saya gitu. Nah, saya masih agak kesulitan gitu. Oke. Jadi yang tadi kita teman-teman, Naga itu pernah bahkan pernah sakit dalam pengerjaan tugas yang di divisi ini. Ya. Terus Naga itu hanya pernah cerita ke orang tua bahwasanya dia itu menjadi koordinator. Nah, dia itu menjadi koordinator saja, tapi terkait problem yang dialami oleh Naga seperti tugas dan masalahnya seperti job desk dan lain-lain itu Naga masih belum cerita kepada orang tua gitu. Dan juga Naga itu merasa dikenakan kepada anggotanya dikarenakan itu namanya mau gak mau sebagai seorang koordinator harus bisa menghandle semuanya dari problem yang terjadi gitu. Oke, selanjutnya Bapak mau tanya, dalam ini kan Naga menjadi sebuah koordinator dari kominfo OSIS-nya sekolah ini, itu sudah berjalan berapa lama? Satu semester lebih sih Pak, berarti 6 bulan lebih. Oke. Ya, 6 lebih. Oke, dari permasalahannya Naga yang tadi menceritakan bahwasanya Naga sibuk organisasi, terus nilainya mulai merosot. Itu nilai mulai merosot dari Naga itu sudah terjadi mulai sejak kapan? Ya mungkin 3 bulan kemarin sih Pak. Soalnya kan kalau di awal-awal kan masih pembagian sudah-sudah.
di 6 bulan 3 bulan terakhir kemarin itu baru banyak kerjain kayak sendiri gitu, bukan sendiri apa ya, misal saya nggak bisa itu terus saya harus bisa saya sendiri. Jadi Naga itu menjadi seorang koordinator itu sudah dari 1 semester yang lalu. Ya. Selanjutnya kondisi nilai Naga terus sibuk organisasi yang intens itu sudah mulai dari 3 bulan terakhir yang membuat nilai Naga itu merosot. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait problem yang dialami Naga ini. Silakan ada saran. Kan ini ada banyak masalah yang harus diterima kan. Ya. Sebelum aku ikut itu aku udah nyoba mikirin nggak kira dampak apa yang bakal aku terima setelah ini. Ya sebenarnya kalau jadi mahasiswa itu saya sudah mikirin, cuman sebatas sebagai anggota. Nah kalau sebagai koordinator itu saya nggak kepikiran sih, ternyata kok masih bisa jadi koordinator. Jadi ya mungkin dibilang kultur shock ya iya sih karena biasanya di anggota kok tiba-tiba diamati sebagai kepengurusan diamati sebagai koordinator gitu. Ada lagi Mbak Desa? Mungkin yang lain? Saya itu waktu Angga ditunjuk jadi koordinator itu Angga emang sempat nolak atau terima-terima aja? Karena waktu itu melihat track record ya, jadi kan track recordnya memang bagus sendiri saya, jadi langsung terpilih itu. Jadi kan kalau juga dari yang lain saya itu lebih menonjol itu lebih bagus buat desain, buat video gitu. Jadi dari kesepakatan forum itu saya yang gitu. Oke. Apakah anaknya ingin menanyakan sesuatu? Oh iya, silakan. Oke, nggak apa-apa. Lebih kita bisa menggali permasalahannya dari Naga, kita bisa dengan mudah nanti mencari solusi yang tepat dari permasalahan. Terus aku tanya, kan koordinator itu ada lagunya nggak sih? Ada namanya lagu koordinator juga yang buat apa ya? Bisa mungkin ada untuk ide lembaga juga emang terus Ada, kalau aku koordinator ada, karena kan banyak ya dari satu divisi itu, jadi ada ketua sama wakil koordinator. Nah biasanya kalau saya nggak bisa, saya ketua ngomongnya kalau wakil koordinatornya yang ikut langsung ke anggarannya gitu, karena dari kita itu nggak agak sulitan kalau ke anggarannya. Oke, Naga menceritakan tadi dari teman-teman itu bahwasanya Naga waktu itu sempat mengalami culture shock ya. Ya. Dia Naga berpikiran bahwasanya Naga hanya menjadi anggota. Akan tetapi pada keputusan forum Naga malah ditunjuk menjadi seorang koordinator dari divisi komunikasi OSIS. Oke, selanjutnya penunjukan yang diberikan ke Naga itu melihat dari track recordnya Naga. Lalu Naga juga memiliki wakil saat sedang itu namanya tidak bisa menghandle suatu tugas, Naga mencoba untuk berbicara kepada wakilnya. Akan tapi Naga masih sungkan apabila langsung meminta kepada anggotanya sendiri. Oke, dari permasalahan ada ini sudah berapa lama ini terjadi? Ya. Ya 3 menit terakhir kita ya. Sorry. Oke. Sebelumnya, apakah permasalahan ini juga pernah terjadi pada Naga? Kalau waktu sebagai anggota itu pernah sih Pak, dimana itu juga saat di Senataris waktu kelas 10 itu, tapi saya itu masih bisa menghandle gitu karena saya masih sebagai anggota dan seperti sebagai koordinator. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana cara Naga untuk menghandle waktu menjadi seorang anggota? Kalau menjadi seorang anggota, saya lebih memanfaatkan
biasanya kan ada istirahat kita sekitar 1 jam, ya sekitar 1 jam ya Pak ya. Jadi di waktu istirahat itu saya sempatkan waktu buat nyicil tugas buat paper gitu. Ya tapi kalau sekarang agak sulit sih Pak, karena agak sulit bagi waktu buat ngeditnya gitu. Oke. Sebelum dari permasalahan ini, sebelum dari Anda mengikuti organisasi OSIS ya, Bapak ingin tanya, apakah Anda pernah mengalami kondisi di mana Anda itu juga edik pada organisasi, terus Anda juga tidak bisa membagi waktu yang terkait itu dan sampai nilai Anda itu menurun? Kalau di SMP itu mungkin apa ya? Karena kalau sulit dibagi waktu enggak sih, kalau di SMA ini ya baru ya. Saya kan baru organisasi di kelas 10 awal ini. Tapi permasalahan yang Anda alami pernah terjadi sebelumnya atau hanya waktu itu? Ya waktu menjelang SMA. Hanya waktu menjadi SMA. Tapi Naga waktu menjadi anggota itu masih bisa menyempatkan waktu, ya, bahkan untuk menyicil tugas di waktu istirahat. Oke, sebenarnya bagus itu dari yang ditemukan oleh Naga. Mungkin dari teman-teman ada masukan tidak terkait dari tadi Naga menjelaskan bahwasanya dia menyicil tugasnya itu pada waktu istirahat, tapi tidak sampai dalam artian tidak sampai seperti yang kelas 11 ini, karena di kelas 11 ini Anda itu sangat sibuk sekali, jadi kadang sangat sibuk sekali. Mungkin ada dari teman-teman terkait, karena Anda tadi sudah pernah menyempatkan waktu untuk menyicil tugas, ada masukan tidak dari teman-teman? Mau cerita aja ya Mas. Dulu itu saat SMP itu saya pernah kayak itu loh dari kelompok presentasi. Nah presentasinya itu mata pelajaran Inggris. Nah di situ tuh materinya itu soal ya lagu gitu. Kan ada 4 orang. Yang 3 itu 4 saya itu kan ngerjain semua. Cuma 1 yang nggak ngerjain, kayak sibuk main handphone juga gitu, terus ada alasan terus gitu. Terus waktu hari bulan 1 atau hari 2 sebelum presentasi itu kan materinya kurang berapa. Terus saya itu kalau saya itu kayak lebih tegas gitu loh sama si teman saya yang nggak mau kerjain ini, kayak kamu itu apa ya, kerjain dong, kayak ada progresnya itu yang kontribusi di apa kelompok itu gitu, kayak jangan apa ya, kalau misalnya kesejauh itu ngerjain gitu Pak, ngerjain yang kehilangan itu kita lain. Terus teman-teman yang dua yang lain itu juga gitu, lebih tegas ke apa namanya, ke si 1 orang ini yang nggak mau ngerjain ini gitu. Terus kalau menurut saya itu dari cerita itu kan tadi agak masih suka cuma buat kita tolong. Jadi menurut saya itu lebih sukanya itu ya boleh sudah, tapi kalau memang sudah mentok tidak bisa kayak handle sendiri itu ya mau nggak mau harus ada yang membantu gitu. Oke. Jadi poin utama dari yang disampaikan oleh Naya itu saran dari Naya sudah bagus, agar jadi lebih fokus pada anggotanya. Terus jangan dari anggotanya itu kayak nanti bisa dijelaskan pada anggotanya, jangan menjadikan satu saja. Terus tangga sendiri suka boleh, tapi waktu ada job desk yang memang membutuhkan banyak pemikiran orang, karena pemikiran 1 orang dengan orang yang lain itu kan pasti pemikirannya berbeda. Mungkin bisa untuk dilakukan atau diobrolkan terkait dengan job desk-nya dan juga ada itu dari sana dari coba mungkin dari teman-teman yang lain.
Iya, dari teman-teman yang lain apakah ada masukan, ada tangga gitu? Yang lanjut. Ya sebelumnya untuk tadi yang dilakukan sama ABT nyicil tugas sih menurut saya itu bagus. Jadi mungkin untuk sekarang tuh bisa dicoba lagi untuk nyicil tugasnya, dan menurut saya kalau bisa itu dibagi waktu gitu loh antara ngerjain tugas organisasi sama tugas sekolah, dan lebih prioritaskan yang lebih penting itu yang mana antara tugas sekolah sama yang tugas organisasi. Jadi itu nggak sebelah gitu loh. Oke, bagus sekali dari Najwa. Mungkin dari Najwa ingin memberikan saran kepada Naga bahwasanya kalau dalam pengerjaan tugas itu sudah bagus kita menyicil pada waktu luang untuk menyelesaikan tugas yang kita miliki, dan dipertegas bahwasanya dalam proses ini kita harus membagi waktu yang tepat. Selanjutnya dari ini kita juga mencari mana yang menjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian tugas ini, apakah konteksnya pendidikan terlebih dahulu atau dari situ. Mungkin yang terakhir, apakah dari Natesa ada masukan?